gimana? Supaya sampai ke ruang publik caranya gimana? Ini Pak, memiliki link Pak. Apa? Memiliki link dengan wartawan Pak. Kalau kita kan ini Pak, kayak misalkan ini Pak, kita PR, kita punya grup Pak nih Pak, grup dengan wartawan Pak, dengan media. Terus ya. kita tuh menyebarkan itu ke grup Pak. Nah, nanti dia tuh akan menyebarkan itu Pak sebagai keuntungan kita Pak, sebagai sarana kita untuk memperkenalkan memperkenalkan layanan kita ke media Pak gitu Pak. Ya, jadi publisitas itu ciri utamanya dia unpaid ya. Unpaid, uncontrolled itu ciri utama dari publisitas. Tidak bayar. Tidak bayar. Unpaid itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak bayar. Sama dengan gratis. Ya. Gitu. Itu publisitas, nggak bayar dia. Kalau iklan pasti bayar. Pasti bayar. Dipastikan bayar. Advertising or iklan itu bayar. Karena berbeda dia urusannya dua itu. Kontennya mungkin sama. Kontennya tuh barangnya, tulisannya kalau bentuknya tulisan itu barangkali sama. Gitu. Tapi kalau dia bayar, dia dinamakan advertorial atau iklan. Kalau bentuknya tulisan ya. Gitu ya. Tapi kalau nggak bayar, dia publisitas. Uncontrolled, unpaid. Ya, pasti nggak bayar publisitas itu. Ya. Nah, kalau iklan atau editorial pasti positif. Pasti positif. Satu narasi tunggal. Nah, kalau publisitas belum tentu. Karena dia uncontrolled. Karena dia uncontrolled, sudah pasti nggak bisa dijamin oleh PR. Kalau dia uncontrolled. Kalau editorial full control, dikendalikan penuh. Makanya tadi disebut halaman depan, halaman belakang kayak ya, halaman depan kayak halaman belakang kayak ya, semuanya itu dikendalikan. Ukurannya berapa? Kalau cetak ini ya, ukurannya berapa? Kapan itu dimuat? Ya, itu semuanya di bawah kendali dari public relation. Karena dia bayar, ya bayar. Ya. Kalau publisitas nggak bayar, terserah berarti. Ya. Nah sekarang coba contohnya publisitas itu apa? Yang gampang apa yang gampang? Gampang banget. Tiap hari dilihat di televisi di mana? Contoh. Bapak izin menjawab yang contoh Ya. publisitas. Ya. Jadi contoh kalau misalnya kita nonton TV, ada wawancara mengenai artis yang baru jalan-jalan misalnya di hotel mana di daerah Bali. Nah, itu sama aja kayak artis itu mempublisitaskan tempat yang orang-orang tuh nggak tahu. Jadi orang-orang pasti ke situ tanpa harus mengiklankan. Maksudnya si perusahaannya tanpa harus mengiklankan. Betul. Rizky punya warung bakso. Yasar lewat di video, diunggahlah itu ke akun sosial media, itu publisitas. Rizky ini punya warung bakso nih. Yasar lewat depan situ naik motor, di video sama dia. Berhenti sebentar, diunggahlah dia ke sosmednya, dia kasih tagar sama dia. Bakso enak, Bogor kuliner dan seterusnya, beredar kemana-mana. Itu publisitas. Itu publisitas sudah itu. Gampang banget. Nah terus gimana Pak? Apa nggak selalu positif? Habis itu dikomenlah di bawah sama orang, temannya Yasar. Baksonya nggak enak, orangnya jutek. Itu publisitas itu negatif. Itu publisitas. Negatif. Bisa negatif. Bisa negatif. Ada lagi bawah komen nggak bener itu. Aku rasa enak kok, murah lagi. Yang jualan bakso namanya Rizky, orangnya banyak senyum. Itu publisitas juga positif. Boleh saja. Gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba di tengah jalan ada spanduk. Ya, ada spanduk Aqua menipu publik, jangan lewat sini, truknya. Itu publisitas itu. Itu publisitas. Ya, publisitas negatif. Uncontrolled, nggak bayar. Gitu loh. Nah, itu semua publisitas. Nah, advertorial itu yang bayar ya. Tapi publisitas itu mengapa dikatakan dia punya keunggulan? Mengapa dia dikatakan punya keunggulan sebetulnya?
Mengapa dia dikatakan punya keunggulan publisitas itu? Mungkin Pak karena publik yang langsung berbicara dan realnya gitu Pak, kan kalau iklan biasanya suka dilebih-lebihkan atau di untuk citra baik lah gitu Pak. Mungkin kalau Tadi publisitas lebih real. yang depan tadi apa namanya? Kamu sebut apa tadi yang depan? Mungkin karena publik yang langsung ngomong Pak, yang real. bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Let someone else tells about apa ya? About you. Kan udah dikasih tahu kemarin. Iya itu makanya. Nah itulah kalau kalau PR yang benar, PR yang canggih, PR yang pinter, dia akan meng-create itu, ya, supaya orang yang ngomong. Jadi sebetulnya publisitas itu nggak murni, ya. Publisitas itu tidak lepas dari sentuhan canggih dari seorang public relation sebetulnya, ya. Jadi dia nggak lepas dari ini, sentuhannya seperti ini. Coba diturunkan aja ya. Ini gimana, masih ada yang belum dikerjakan ini. Kalau nggak paham nanya ya. Tolong diturunkan dulu nih PPT-nya. Ini contoh publisitas ini. Ini publisitas, ya. Ini foto kiri dan foto kanan. Ini foto yang buah dari pertemanan ini, ya. Foto yang kanan atas ini nggak bayar. Ini foto HL ini. Foto HL, foto utama nih. Ini berita HL yang bawah nih, tumbuh baik di masa sulit. Ini tidak terkait ya. Antara foto dengan HL nggak terkait. Oleh karena itu sama redakturnya dikasih garis hitam ini. Ya. Dikasih garis hitam ini menunjukkan antara foto dengan berita HL-nya itu nggak terkait. Jadi ini sosialisasi program. Kalau kita baca caption foto sebelah kanan ini, intinya ibu-ibu ini menerima bantuan sosial. Udah terima dia. Ya, udah nyampe ke tangannya. Ke tangan penerima manfaat. Bantuan sosial uangnya ada di sini, ya. Nah, ini orang tua, orang lansia ini. Ya, lansia miskin terima bantuan dari pemerintah. Ini diverifikasi pada waktu menerima bantuan. Ini nggak bayar. Ini. Posisinya foto HL, ya. Fotonya foto HL ini. Ya. Nah, yang bawah ini bayar. Nah, tapi karena kita berteman, bisa dikompensasi ke atas ini. Nah, boleh yang bawah bayar, tapi kita dikasih yang atas. Untungnya berlipat kita. Nah, ini harus kecanggihan dari public relation itu seperti ini. Dan diharapkan positif sesuai dengan misinya public relation. Jadi sebetulnya istilah uncontrol di publisitas itu sebetulnya ada nggak benernya juga. Gitu loh. Karena bisa dikontrol juga oleh public relation, bisa dikendalikan oleh public relation. Gitu loh. Nah, ini yang nggak hitam putih sebetulnya ya. Jadi memaknai publisitas itu sebetulnya nggak hitam putih, ya. Jadi secara umum memang nggak bayar, uncontrol, nggak bisa dikendalikan, ya secara umum ya, secara umum, ya. Tapi pada titik-titik tertentu itu bisa dimaksimalkan oleh public relation. Ya, caranya seperti ini. Ini kan disebut Yasar tadi tuh, disebut Yasar. Jadi kita harus berteman baik dengan media, ya. Nah, yang kiri ini juga sebetulnya meskipun bayar, tapi dia tidak ada identitas. Biasanya di bawah ini, bawah kanan bawah ini ada ADV, gambar kiri ya, advertorial. Nah itu orang nggak mau bayar, nggak mau baca, itu nggak begitu, seperti itu tuh. Nah itu harus dihilangin tuh. Nah ini nggak ada di sini ya, di kanan atas juga nggak ada. Ya. Nah ini salah satu cara-cara yang digunakan oleh public relation supaya publisitas itu maksimal.
kalaupun kita membuat editorial itu bagaimana caranya mirip seperti publisitas. Jadi tetap bayar, tetapi tidak ada identitas korporasinya di situ atau organisasinya, sehingga kelihatan seperti media yang memuat gitu. Let someone else tell about you. Biarkan orang yang berbicara tentang Anda. Dalam hal ini media yang menjadi perantara kita supaya publik yang bicara gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi antara editorial dengan apa namanya? Dengan editorial dengan apa namanya? Dengan publikasi, yaitu sebetulnya tidak sama seperti ketika kita kemarin bicara apa namanya, bicara tentang apa kemarin itu SWOT ya di mata kuliah yang pagi, itu tidak dipahami secara rigid, secara kaku ya, karena di tantangan pun, di opportunity pun itu juga mungkin ada tantangan, ada threat ya. Di threat itu juga ada opportunity sebetulnya, seperti itu kan kemarin kan. Di weakness pun ada strength. Di strength pun ada weakness sebetulnya. Jadi sebetulnya tidak disekat secara rigid, secara kaku. Jadi dinamis sebetulnya ya. Tapi secara umum kira-kira memilahkannya seperti itu. Ya. Gitu. Jadi di balik editorial ini, di balik editorial yang gambar kiri, ini sebetulnya ada publikasi juga yang gambar kanan. Nah, ini kalau kita nggak bisa melakukan pendekatan, trik, ya ada menekan juga kita, ya, ada nginjek juga, itu semua teknik dilakukan. Ya. Ini pinter-pinternya PR. Ya, kalau tidak jebol terus ya, karena editorial itu bayarnya mahal-mahal. Ini kalau foto ini yang atas ini kita pesan, ini mungkin harganya sekitar, ini halaman warna ya, ini mungkin 25 juta ada ini. Ya, bayarnya nih. Tapi jadi zero, kosong, gratis, gretong ya. Nggak bayar. Seperti itu ya. Nah, ini adalah model-model iklan terselubung juga ini. Ini hidden marketing ya, Pak. Ini yang disebut sebagai hidden marketing juga. Ini hidden marketing ini sebetulnya. Ya. Ini hidden marketing. Yaitu suatu upaya untuk menempatkan konten PR ya di media ya. Namun seolah itu merupakan konten dari media ya. Jadi menempatkan kepentingan sponsor, kepentingan organisasi, kepentingan ya organisasi, apakah itu korporasi, dunia usaha atau pemerintah atau siapapun ya, di dalam konten pemberitaan media gitu. Tadi prinsipnya yang tadi itu, let someone else tell about you ya. Nah, itu adalah contoh. Tapi ini sangat tersamar ya, yang kanan ini. Yang kanan sangat tersamar ya. Nah, ini mungkin ada cara-cara lain juga ini. Ini adalah cara-cara di mana biasanya di film-film Amerika nih. Ini ada apa namanya? Iklan terselubung ini ya. Yang kanan atas ini Pepsi Cola ya. Ini Pepsi coba nih. Ini apa ini ya? Resurrection, film-film yang apa namanya? Mayat hidup itu ya. Yang bawah ini kalau nggak salah ini apa? Yang robot mobil itu apa namanya? Kalau nggak salah ya. Ini ada produknya di sini ya. Yang kanan ini Spider-Man. Ini banyak sekali produk-produk elektronik ya. Seperti televisi ini. Nanti kalau di bawah sini ada banyak sekali ya. Kalau kita menyaksikan film-film Amerika, misalnya mobil Secret Service yang mengawal Presiden Amerika itu biasanya di situ mobilnya di close up. Depannya ada merek mobil apa itu? Biasanya apa kalau Amerika? Mobilnya. Mobilnya Opel ya. Opel mobilnya ya. Chevrolet atau Opel. Atau Ford ya biasanya. Merek Amerika. Juga kalau kalian punya drakor, coba aja lihat drakor. Bawa mobil, apa mobilnya? Mereknya. Kalau Korea apa mobilnya? Mereknya? Hyundai paling Pak kalau Korea. Ya, Hyundai. Hyundai itu
Hyundai itu Honda sebetulnya. Honda yang hanya miring begini, jadi Hyundai. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah cara-cara. Kalau ada sinetron di sini, yang biasanya kalian lihat tiap malam tuh, sinetron apa yang paling digemari itu sekarang tuh? Itu ada Ikatan juga. Cinta. Nah, Ikatan Dinas itu. Nah, itu biasanya nanti ada suatu tempat di mana ada jalan, di situ ada apa baliho apa billboard itu ya, gambarnya iklan apa itu produk. Itu dibikin itu animasi itu sebenarnya itu ya. Dibikin kan. Jalan itu sebenarnya nggak ada billboardnya. Misalnya itu contohnya. Dan berbagai macam cara ya kalau kalian misalnya ada ibu-ibu film apa, sinetron apa, ibu-ibu sosialita bawa tas itu kelihatan mereknya. Nah, itu juga endorse endorse apa produk itu sebetulnya. Oke ya. Nah, itu hidden. Kalau hidden itu jadi apa yang apa yang kita menjelaskannya gimana kalau hidden itu? Apa sorry, ini saya ini dulu ya. Nah, ini adalah cara-cara kreatif yang digunakan apa namanya? PR untuk apa? Untuk tentang teknik bercerita ya. Jadi kalau tadi apa namanya? Teknik bercerita. Rilis itu sebetulnya juga bisa jadi publisitas kalau dia nggak bayar. Sebetulnya intinya dia nggak bayar, ya publisitas. Ya. Ini advertorial ya, yang kanan ini advertorial ini beli kalau ini, ya ini beli. Ya, tapi nanti kita dapat bonus tuh dari sini kita dapat bonus, ya bonus berita, ya atau berita foto atau berita teks ya. Nah, ya itulah yang menjadi publisitas. Ya, dimuat nanti oleh mereka juga, koran ini juga. Ya, dari paket sekian kita beli itu ada. Belum ke online-nya, dibundling sama online. Ya, online-nya juga nanti mempublikasikan. Jadi nggak bayar juga, seperti itu publisitas. Ya. Nah ini kalau testimoni ini isinya bentuknya kira-kira sama, cuma di sini nanti kontennya berupa orang yang menyampaikan, misalnya kalau ada bantuan sosial, orang yang menerima bantuan sosial itu menyatakan puas dan sebagainya ya. Adlib ini iklan di radio. Misalnya kalau ada siaran berita El Sinta atau apa, tiba-tiba penyiarnya bilang, pendengar Sinta sekalian seluruh Indonesia dan di seluruh tanah air hari ini misalnya bahwa Presiden berkesempatan misalnya meresmikan proyek di mana mah ya misalnya proyek misalnya ya proyek tol di Bekasi ya, yang pembangunannya disupport oleh misalnya ya apa namanya itu PT Pembangunan Jaya. Nah itu sebetulnya Pembangunan Jaya yang apa yang publikasi atau editorial ya dalam bentuk adlib radio ya seperti itu. Jadi sebetulnya tanpa menyebut apa Jaya tadi ya Pembangunan Jaya tadi sebenarnya juga bisa kan. Yang penting kan presiden aktivitasnya sebetulnya gitu. Nah kalau dia nyebut pembangunan PT Pembangunan Jaya, nah sebetulnya itu yang pasang PT Pembangunan Jaya. Nah itu apa bisa disamarkan seperti itu. Nah, jadi kalau yang 1, 2, 3 ini terang-terangan, yang hidden tadi yang seperti tadi. Jadi sebetulnya ada irisan juga antara publisitas dengan hidden, ya, dengan hidden advertising itu, ya, hidden advertising. Ya. Ini contoh juga yang namanya publisitas yang paling bawah ini, ya, kanan bawah ini pertemanan ini. Ini udah mirip aja dengan berita yang lain kan, nggak ada bedanya nih, nggak ada bedanya sama berita yang lain, ya. Nah ini bisa di mix, bisa dimasukkan ke sini. Nggak ada tulisan ADV editorial, nggak ada. Ini foto plus teksnya bisa masuk semua. Ya. Nah ini contoh di mana pendekatan dengan media itu bisa dilakukan sehingga beritanya nggak selalu bayar terus nggak cukup apa anggarannya. Ya. Anggarannya nggak bakal cukup gitu. Ya. Pertanyaan? Ya, jadi hidden marketing, hidden advertising itu sesuatu yang di media ya. Itu sebetulnya sesuatu yang sangat merugikan konsumen ya.
itu merugikan konsumen, merugikan publik secara luas, ya sebetulnya, ya. Karena apa? Publik menerima informasi yang sudah di framing, sudah dikotakin oleh PR bekerja sama dengan media sebetulnya, ya. Jadi kalau sebetulnya buku ini tidak hanya depannya saja, kan buku itu ada di sininya juga, ya. Ada bagian belakang, ada bagian sini, ada bagian sini, kan. Ini namanya sisi yang lengkap dari buku, dari dalamnya, ya. Ini sisi yang lengkap dari buku sebetulnya. Tapi framing oleh media membuat orang melihat buku itu hanya ini saja, depan ini saja. Ya, belakangnya nggak dikasih tahu, belakangnya sini nggak dikasih tahu, itu tertutupi dia. Ya. Ini adalah pekerjaan dari media yang bekerja sama dengan PR untuk menyajikan suatu fakta, suatu informasi dari sisi yang dikehendaki, yang dianggap menguntungkan dari organisasi itu, ya, dengan tidak menampilkan sisi yang lain, ya. Jadi kecenderungannya seperti itu, ya. Nah, maka oleh karena itu, kenapa melalui media? Karena ini tadi, individu itu punya keterbatasan untuk mengakses informasi, ya. Anda semua di sini kan tidak tahu apa yang terjadi di Papua, kan? Ya, jangan-jangan di Papua, Jakarta Utara sana Anda juga nggak tahu. Anda tahunya itu dari media. Ada reporter yang datang ke Papua, ke Jakarta Utara, menginformasikan tentang peristiwa yang terjadi, ya, sehingga Anda menjadi tahu, kan gitu, ya. Tapi tahu informasi yang Anda terima yang disampaikan ke media itu tidak seluruhnya disampaikan. Seperti buku ini, tidak seluruhnya disampaikan. Yang disampaikan hanya depannya ini saja. Apa yang terjadi di Papua itu yang disampaikan depan ini, ya. Apa yang di Jakarta Utara ini disampaikan depan ini. Ini namanya framing, ya. Di framing oleh media. Nah, itu framing itu bekerja sama dengan PR. Karena PR berkepentingan itu tadi untuk membantu mencapai goals and objective tadi yang tadi pagi kita sampaikan, ya. Untuk mencapai itu, ya. Dan supaya favorable, supaya kondisinya itu bersahabat, ya, dengan organisasinya, ya. Nah, oleh karena itulah dibuat seperti itu, ya. Nah, media itulah yang menyampaikan, menjadi penyambung dia. Dia menjadi bridging tadi pagi kita katakan, ya. Dia perantara, ya, antara organisasi dengan publiknya, ya, melalui media. Dan ini pekerjaan PR, bekerja dengan media, ya kan. Jadi dari framing tadi terbentuklah opini, ya, terbentuklah opini. Jadi kalau yang diberitakan itu tentang MNC Group yang tiap hari ngasih bantuan, jadi Anda yang tercipta dari di pikiran publik adalah MNC ini perusahaan yang baik, yang bagus, yang peduli dengan publik dan orang lemah. Itu opini yang ini bentuk, ya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu juga. Mungkin di dalamnya ada sisi-sisi tidak manusiawi ya terhadap karyawannya, kita kan nggak tahu, ya. Nah, itu nggak ditampilkan. Nah, itulah kemampuan bentuk opini, itu adalah power dari media. Ya, penentu kebenaran dia, bisa dikatakan seperti itu, ya. Jadi dia seolah mewakili publik, media ini. Nah, fungsi-fungsi kontrol sosial itu menjadi hilang, ya, menjadi hilang sekarang ini, sehingga representasi publik terkurangi di situ, ya, karena memberitakan yang baik-baik saja, ya. Nah, inilah yang kemampuan untuk membentuk opini, ya, membentuk opini menjadi perantara publik, ya, dari fakta kepada audiens itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki koneksi politik, ya, untuk bisa mengendalikan media, ya, dengan berbagai macam cara. Nah, ini adalah kecanggihan dari public relation sebetulnya, terlepas dari etika, ya. Etika nanti kita bahas di belakang, ya. Tapi secara faktual, secara umum, ya seperti itulah pekerjaan sebenarnya public relation itu, secara umum, gitu, ya. Ada pertanyaan? Saya minta kelompok ini meneruskan pekerjaannya minggu depan, ya. Jadi itu sampai habis, sampai halaman itu habis, ya. Bukan dari bab B selesai, nggak begitu aja. B, C, D terus sampai selesai, maksudnya begitu, ya. Kalau nggak tahu boleh bertanya, maksudnya, ya. Jangan sampai salah paham. Jadi minggu depan ada 2 kelompok yang tampil. Yang kelompok 1 sisanya ini
sampaikan. Kemudian yang kelompok 2 nanti saya kasih materi yang lain. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini termasuk MPR ini nanti dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Minggu depan ya. Kelompok 1. Ada pertanyaan? Pak, jadi untuk publisitas itu selalu uncontrolled dan advertorial itu selalu controlled gitu ya, Pak? Ya. Ya. Tapi ingat ya, istilah itu juga kadang-kadang itu kalau kita legal formalnya, ciri-ciri umumnya seperti itu. Tapi kalau kita menyelam ke bawah, sebetulnya yang terjadi nggak selalu seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Jadi istilah itu boleh kita pakai untuk membedakan dua keadaan yang berbeda. Supaya berbeda keadaan ini bisa kita bedakan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita menyelam ke dalam, yang terjadi itu sebetulnya mix. Wajahnya nggak selalu, wajahnya itu tidak wajah yang selalu sama gitu ya. Katakan tadi saya bilang yang sifatnya advertorial tadi ya. Memang advertorial itu betul-betul advertorial dan bayar. Tapi sebetulnya di balik itu kita ada nego sama medianya ini supaya kita dikasih yang publisitas gitu ya. Supaya kita dikasih itu. Jadi besok pulsa kita bikin rilis dimuat sama dia, begitu saja, baik di cetaknya maupun di online-nya. Itu kita nggak bayar. Ya. Nah, jadi itu jadi publisitas sebetulnya. Yang lahir dari advertorial. Gitu. Advertorial melahirkan publisitas. Ya. Mungkin juga sebaliknya. Publisitas karena Pak bolehlah kita muat dulu lah beritanya Pak ya. 3 kali Pak, habis itu bayar Pak ya. Oke, nah seperti itu. Jadi kita dikasih tempat slot 3 kali untuk menampilkan rilis kita, nggak bayar, dimuat apa adanya, di online maupun di korannya, nggak ada tulisan advertorial ya, plus fotonya sama captionnya. Tapi yang keempat kita baru bayar. Seperti itu ya. Jadi wujud formalnya memang advertorial dan advertorial di garis miring iklan, dan di sebelah sini publisitas, tapi sebetulnya dua ini terkait ya, ada permainan PR juga sebetulnya. Jadi begitu ya. Jadi jangan bingung ya. Kira-kira seperti itu membacanya. Ya. Paham ya? Ada yang lain? Paham, Pak. Alhamdulillah. Bapak mau nanya, berarti perbedaan yang tadi itu di tidak adanya identitas ya Pak? Kalau di iklan ada identitas, kalau yang publisitas nggak ada identitas gitu ya Pak? Ya, kalau identitas publisitas itu sebetulnya tadi itu udah bisa jadi patokan ya. Kalau advertorial tuh ya atau iklan garis miring iklan itu bayar. Dia bisa karena bayar ya dia nggak boleh diutik-utik sama medianya ya, dipasang di mana aja, kapan aja, seberapa besar tergantung bayarannya. Asal bayarannya ketemu ya dapat gitu ya. Di halaman berwarna mau di halaman BW ya. BW itu black and white ya. Halaman tidak berwarna. Jadi kalau pasang iklan di koran ditanya sama marketingnya, "Bapak mau yang color apa yang BW, Pak?" Nah, BW itu black and white. Nggak berwarna dia. Ya. Nah, itu terserah dari yang bayar, dari iklannya. Secukup duitnya. Kalau duitnya banyak ya mungkin di halaman satu mahal sekali. Ya, bisa 700 juta kalau Kompas itu. Halaman 1. Bisa 700 juta. Ya. Satu halaman koran di dalam Kompas itu bisa 600 juta, bisa 500 juta. Ya, mahal sekali. Bayangkan itu. Ya. Nah, itu kalau advertorial. Kalau publisitas ya free. Secara umum free. Ya, secara definisi begitu, secara definisi.
prakteknya, nah gitu ya, definisi dan praktek. Nah, prakteknya bisa macam-macam, caranya itu macam-macam ya. Caranya macam-macam ya. Jadi kalau publisitas secara definisi ya, publisitas itu kan nggak bayar ya, unpaid, uncontrolled ya. Ya, karena nggak bayar ya terserah medianya, terserah medianya. Tadi juga saya juga minta tolong ke medianya dan media mau menolong saya gitu ya, mau menolong saya. Dan kalau dia nggak mau menolong saya juga, saya nggak bisa apa-apa sebetulnya ya, nggak bisa apa-apa. Tapi dia akan tahu konsekuensinya, dia nggak bakal dapat job dari saya gitu loh ya. Jadi dia juga dia harus nolong saya gitu ya. Nah seperti itu. Nah, jadi ini kita bedakan antara normatifnya dengan praktisnya ya. Yang saya sampaikan tadi normatifnya, yaitu publisitas itu nggak bayar, uncontrol, apa namanya itu bisa positif bisa negatif karena dia uncontrol dan nggak bayar ya. Seperti tadi bakso tadi contohnya, yang Rizky jualan bakso tadi, ya di komen orang ya misalnya. Ya kalian kan bisa lihat kalau ada berita viral ada yang komen misalnya positif sama negatif itu juga apa namanya itulah fenomena yang disebut sebagai publisitas ya. Dapat tanya? Jelas ya, kira-kira kayak begitu ya. Oke, kalau sudah cukup ya saya kira aja ya. Minggu depan saya minta kelompok 1 meneruskan dulu sampai yang hidden advertising ke belakang sampai selesai ya. Nanti saya tambahin kalau ada yang kurang. Terus kelompok 2 nanti saya kasih materi. Oke ya, saya kira itu aja ya. Ya Pak, siap. Baik Pak, terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kenapa Hasna ketawa? Gak kenapa-napa. Deg-degan Semangat mulu. Windy. Semangat Windy. Semangat Windy kawan-kawan. Minggu depan presentasi.